Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Seniman Bola. Pada video belajar Villanesia kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya menggunakan bahasa yang objektif dalam sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga terpopuler di dunia, tak terkecuali juga di Indonesia. Sebagai sebuah permainan yang banyak menampilkan aksi di lapangan, sepak bola memunculkan banyak sekali istilah untuk menggambarkan situasi yang terjadi di dalam pertandingan. Istilah-istilah tersebut terkadang muncul secara spontan. Siapapun bisa memunculkan istilah untuk menggambarkan situasi permainan sesuai dengan apa yang diamatinya di lapangan. Hal tersebut tidak hanya terjadi di kalangan pelatih atau pemain saja, tetapi para supporter, komentator, media, atau bahkan orang awam yang tidak menyukai sepak bola sekalipun bisa saja menggambarkan sebuah pertandingan ataupun penampilan pemain sesuai dengan apa yang dipahaminya secara subjektif. Keragaman dalam menggambarkan situasi pertandingan tersebut sebenarnya merupakan salah satu keseruan yang muncul dari sepak bola. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Terkadang, sepak bola memang membutuhkan istilah atau gaya bahasa yang lebih dramatis ataupun hiperbola untuk menarik perhatian dan menjadi hiburan tersendiri bagi penikmatnya. Akan tetapi, hal tersebut terkadang bisa sedikit menimbulkan masalah, terutama jika hal tersebut dilakukan oleh pelatih ataupun pemain, khususnya ketika bertanding maupun di sesi latihan. Sebagai pelaku utama di lapangan, pemain membutuhkan pandangan atau masukan teknis yang jelas dan dapat mudah dipahami. Bahasa-bahasa subjektif seperti itu mungkin cocok untuk penonton awam dan tidak menimbulkan masalah besar. Namun sebagai pelaku utama, pemain membutuhkan bahasa sepak bola yang lebih objektif. Hal tersebut akan sangat berkaitan dengan proses evaluasi dan belajar dari para pemain. Bahasa sepak bola yang jelas dan bersifat objektif akan menjadi masukan yang penting bagi para pemain, yang pada akhirnya akan berujung pada perbaikan performa mereka di lapangan. Bahasa sepak bola yang tidak jelas atau kurang konkret dapat menyebabkan kebingungan atau miskomunikasi baik antara pelatih dengan pemain ataupun antar pemain sendiri di lapangan. Bahasa sepak bola yang tidak jelas dan subjektif juga dapat menjadi masalah besar, terutama untuk pembinaan pemain usia muda yang membutuhkan masukan atau evaluasi demi mengembangkan kemampuan dirinya sebagai seorang calon pesepak bola. Untuk mulai mempelajari sepak bola, tentunya dibutuhkan suatu jawaban yang objektif, faktual, dan universal, bukan suatu jawaban yang subjektif, opini, dan lokal. Artinya, jawaban yang berdasarkan fakta bukan pendapat, serta berlaku di segala tempat. Jawaban yang objektif mewakili sepak bola di segala level, usia, dan tempat. Bahasa yang subjektif membuat proses analisa latihan dan pertandingan seringkali kontraproduktif. Bahasa yang subjektif membuat penggambaran situasi terkadang kurang jelas dan terkesan abstrak. Masalah sepak bola pun akhirnya tak terdefinisi dengan tegas. Misalnya, kalimat pemain tidak main dengan hati, tim habis bensin, atau pemain A bermain terlalu salon, sangat populer diucapkan pelatih maupun pengurus tim sepak bola. Kalimat-kalimat seperti itu tentu akan membingungkan bagi pemain dan menyebabkan sang pemain hanya bisa menerka-nerka hal konkret apa yang harus dia lakukan supaya tidak disebut pemain salon oleh pelatihnya. Tentu, saat pelatih mengatakan pemain A bermain terlalu salon, ia sebenarnya memiliki maksud lain. Pelatih tersebut melihat pemain A memiliki persoalan teknis tertentu. Hanya saja, sang pelatih tidak mampu menjelaskannya dengan bahasa sepak bola yang objektif. Ketidakmampuan seorang pelatih menstrukturkan persoalan sepak bola dengan bahasa sepak bola merupakan problem besar. Jan Tambor, seorang filsuf dalam bukunya Football Theory, membuat semua lebih mudah. Ia menjelaskan bahwa sepak bola perlu dipandang dalam kacamata teori aksi, di mana aksi sepak bola yang dimaksud
bukanlah kata sifat atau kata benda, melainkan kata kerja. Bahasa sepak bola berbasis aksi sepak bola membuat operasi sepak bola menjadi sederhana dan mudah. Bahasa sepak bola berbasis aksi sepak bola membuat perumusan masalah sepak bola dalam suatu latihan dan pertandingan menjadi lebih jelas. Definisi masalah konkret akan berujung pada solusi konkret pula. Dari contoh kasus seperti yang dibahas di awal, maka sebenarnya akan lebih baik dan jelas jika misalnya seorang pelatih mengatakan tim hanya kuat melakukan pressing di daerah lawan selama 30 menit, daripada mengatakan tim kehabisan bensin. Atau misalnya mengatakan, pemain A hanya berjalan kaki saat tim kehilangan bola, ketimbang mengatakan, pemain A bermain seperti pemain salon, dan lain sebagainya. Dengan demikian, masalah akan terdefinisi dengan lebih konkret, sehingga akan berujung pada solusi yang konkret pula. Definisi masalah yang konkret akan sangat membantu untuk menentukan aksi berikutnya. Misalnya, jenis latihan seperti apa yang cocok supaya pemain menjadi lebih kuat untuk melakukan pressing, atau ketika dalam situasi pertandingan, perubahan strategi apa yang paling cocok diterapkan supaya stamina pemain tidak cepat terkuras. Kesimpulannya, bahasa sepak bola berbasis aksi sepak bola membuat operasi sepak bola menjadi lebih sederhana dan mudah. Oleh karena itu, bahasa sepak bola berupa istilah-istilah tentang aksi sepak bola sangat penting untuk dikuasai baik oleh pemain, pelatih, maupun tim analis agar tercipta komunikasi yang efektif satu sama lain. Hal tersebut juga menjadi salah satu poin penting yang terdapat pada kurikulum pembinaan sepak bola Indonesia. Villanesia mendorong para pelaku sepak bola di Indonesia untuk mampu menggunakan bahasa sepak bola yang objektif dan operatif, sehingga proses evaluasi dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, baik di tingkat akademi maupun profesional.